Selamat Minggu Kak Stella. Gak kerasa ya kita udah hari Minggu lagi. Betul Kak, betul. Udah bulan November lagi. Waduh, ternyata ya Bang Haga. tinggal berapa bulan ya akhir tahun? 1 bulan lebih dikit kita Iya, mau 1 bulan lebih menyudahi sedikit. 2020 ini. Tapi walaupun kita masih ibadah dari rumah masing-masing, kita masih tetap sukacita ya, diharapkan masih tetap sukacita. Terlebih masih tetap sehat-sehat, teman-teman Badia dan remaja sama keluarga di rumah juga. Bang Haga juga sehat kan? Sehat sekali. Semoga kita juga semua sehat-sehat terus. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita teman-teman. Semua hal yang berkaitan dengan ibadahnya tentu udah disiapkan kan, termasuk salah satunya Alkitab. Jadi kalau belum bisa diambil dulu, terus disiapkan semuanya, terus duduk yang rapi, duduk yang tenang dan nyaman karena kita mau mulai ibadah hari Minggu kita. Sebelum kita mulai, kakak mau beri waktu sebentar, sejenak untuk sapa Tuhan pagi hari ini. Berterima kasih kalau kita masih bisa beribadah walaupun dari rumah masing-masing. Saat teduh, mulai. Saat teduh selesai, kita mau angkat satu nyanyian kita nih Bang Haga buat Tuhan. Ada kata-kata, ada kalimat Immanuelnya. Immanuel itu kan artinya Allah besertaku kan, Allah beserta kita kan Bang Haga. Jadi kita mau mengimani bagaimanapun keadaan kita saat ini ya, mau dia lagi sukacita, mau mungkin lagi kurang sukacita, atau mungkin dia lagi kurang sehat dan sehat, apapun itu, kita mau bilang, mau nyatakan kalau Tuhan Allah beserta kita, yaitu Immanuel.
Ya dan amin Tuhan, kalau Engkau tetap beserta kami, sekalipun kami mungkin lagi tidak merasakannya atau sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, tapi kami mau yakini itu kalau Engkau tetap bersama kami dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau memulai ibadah kami, Engkau yang berkati Tuhan agar ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Walaupun kami masih beribadah dari rumah masing-masing, tapi Engkau yang tetap sertai kami Tuhan, biar hati kami boleh tetap bersukacita, memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bang Haga, Ya, tadi kita Kak Stella. belum sapa loh teman-teman Madia dan remaja. Oke, kalau gitu kita sapa lagi deh, Kak. Bang Haga coba yang Oke, kita sapa ya, Kak. Ya. Shalom Arema. Shalom, sukacita, semangat. Ya, masih belum semangat nih Kak kayaknya. Baru suara kita yang terdengar Iya, ya, baru Bang? suara kita. Sekali lagi coba. Sekali lagi ya. Bang Suk. Shalom Arema. Shalom, sukacita, semangat. semangat. Gimana ini Bang? Biar lebih semangat Kak, Hah? kita mau bilang kalau kasih Allah itu tak pernah berkesudahan. Sebelum kita bilang kasih Allah tak berkesudahan Bang, Gimana kayaknya ada yang membuat mata kita celing nih kayaknya di sebelah kanan Kak Stella. Oh iya. Kita belum memperkenalkan betul, mereka betul, kan Bang betul, Haga. betul. Jadi Belum sebelum kita nyanyi perkenalkan. kasih Allah, kita mau memperkenalkan diri mereka dulu ya. Boleh, boleh. Dari siapa dulu nih Bang Haga? Dari yang cinta Indonesia. Dari yang cinta Indonesia, Iya. dari maskernya ya. Oke, kalau gitu kita mau perkenalkan ini namanya di keyboard. Di keyboard. Bang Elkris. Bang Elkris. Bang Elkris. Bang Elkris Tarigan. Ya, terus yang mana lagi Bang? Yang pakai jaket, Kak. Oh, yang pakai Iya, yang jaket pakai coklat. jaket, iya. Oke. Ini namanya siapa Bang Haga? Bang Reynaldo Immanuel. Oke, dipanggil Bang Aldo. Bang Aldo. Purba. Hai Bang Aldo. Terus Oke. yang terakhir. Yang terakhir siapa ini- tuh, Kak? Ini Bang Petra namanya. Bang Petra. Bang Petra Ginting. Hai Bang Petra. Oke. Oke. Udah memperkenalkan diri. Jadi hari ini Kak Stella dan Bang Haga nggak sendiri aja, tapi Ya. ada abang-abang tampan Abang-abang. kita yang akan mengiringi ibadah kita hari ini. Betul. Oke, kalau gitu kita mau. Kita mau nyanyi lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan. Adik-adik, abang undang untuk bangkit berdiri. Oke. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Oke. Ayo, abang lihat masih ada nih yang belum berdiri. Bangkit berdiri dulu. Jangan lemas-lemas, jangan loyo-loyo. Biar kita semangat bareng-bareng. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, selamanya Dia Sang Raja, selamanya. Sekali lagi kita Sekali lagi, ulang kasih adik-adik. Allah tak berkesudahan. Kita aminkan ya Bang Haga. Amin. Ayo dengan bergerak, dengan bersukacita kita memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi Kasih Allah. kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji,
sukacitaku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja selamanya. Luar biasa sekali. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Lebih semangat sekali ya Kak. Iya betul sekali. Ini sebelum kita lanjut nih Bang. Ya. Adik-adiknya mau tetap berdiri atau dipersilakan duduk? Kayaknya jangan dulu dong Kak, kan jangan baru dulu. semangat. Oke, baru Iya. pemanasan berarti ya Baru Bang Haga. pemanasan, betul. Tadi kita bilang kasih Allah tak berkesudahan. Ini Betul. kan kita tadi awal berbicara tentang kasihnya Tuhan. Iya, Sekarang kasih Tuhan. kita mau lanjut lagi nih Bang. Kita mau berbicara tentang kasih kita ke sesama kita. Betul. Jadi sebelumnya kita mau nyanyikan, sebelum kita berbicara tentang kasih kita sama sesama, kita mau bilang kalau kita mau bertemu di dalam kasihnya Tuhan. Iya, bertemu Jadi, dalam kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan yang mempertemukan kita semua hari ini, berkat kasihnya Tuhan juga kita bisa ketemu virtual, secara Betul, Kak. virtual ibadah hari ini. Kita mau nyanyi lagu Bertemu dalam Kasihnya. Bertemu dalam kasihnya. Adik sambil digerakkan badannya supaya lebih semangat ya Kak. Ya, biar lebih bangun lagi ya untuk memuji Tuhan. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Wow, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi Abang Haga, kita mau bilang bertemu dalam kasihnya lagi. Lebih keras dan lebih semangat lagi. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Saudaraku, Tuhan. saudariku. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekarang kita mau lanjut lagi nih Bang. Kita mau nyanyi lagu yang berkaitan dengan keluarga. Keluarga. Keluarganya Tuhan. Kasihnya kita kepada keluarganya Tuhan. Kita mau Oke. bilang saat ini kita cinta keluarganya Tuhan dan kita bilang kita mau saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita mau nyanyi lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi,
betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Luar biasa. Betapa senangku menjadi keluarganya Wah, Tuhan. betul. Tadi udah kita berbicara tentang keluarga-keluarga kan ya Bang. Iya. Berarti tema kita hari ini Tema kita hari ini adalah kaitannya tentang keluarga. betul sekali Kak. Oke. Bang Aga kayaknya mau nyebutin jargon ini. Iya ada jargon nih Kak di Iya, tema coba kita. gimana? Dari Kakak dong pancing dulu Kak, pancing Kakak ya dulu. lupa. Jadi tema kita hari ini tuh adalah family. Family itu apa? Dengarkan ya. Family, Father and mother, I love you. sekali lagi ya Bang. Kalau Ya. Kak Stella bilang family, Bang Haga bilang kepanjangannya. Oke? Siap. Adik-adik di rumah juga ikuti ya. Kalau Kak Ikutin Stella ya. bilang family, kalian ikuti apa yang dibilang sama Bang Haga, oke? Oke. Kita ulang Bang. Family, Father and mother, I love you. Berarti saat ini tema kita tuh berkaitan tentang papa dan mama dan keluarga kita ya Bang Betul. Haga? Oke kalau gitu. Nah adik-adik boleh duduk, boleh dipersilakan duduk lagi diduduk. Oke. Sekarang kita mau angkat pujian tentang seorang nama yang melatar belakangi kasih kita kepada siapapun Kak. Nama yang melatar belakangi Iya. kasih kita kepada siapapun. Betul. Satu nama doang dong itu Satu berarti Bang nama. Haga. Siapa Siapa itu? tuh? Nama Nama Tuhan Yesus. betul sekali. Kita angkat pujian, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Kita ulangi lagu ini sekali lagi adik-adik. Bawa nama Tuhan Yesus. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Luar biasa Luar Kak. biasa. Berarti nama Tuhan Yesus tuh indah banget ya Bang Haga. Indah Kak, sangat indah. Sampai katanya dibilang kalau kita datang pencobaan, nama Tuhan Yesus yang jadi perisai kita. Betul. Artinya Tuhan Yesus yang ada di depan kita untuk Betul. menghadapi pencobaan-pencobaan kita. Iya, jangan menganggap kalau adik-adik saat ini ada percobaan, ada masalah, ada kekhawatiran, kalian tidak punya pelindung yang luar biasa. Yang semua kita itu punya Kak ya, Iya betul. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seperti lagu kita tadi ya. Jadi kalau yang lagi sedih mungkin, lagi yang kurang bersuka cita atau lagi dalam keadaan yang kurang baik, ingat kalau nama Tuhan Yesus jadi perisai dan pelindung kita. Oke, Amin. amin. Kita mau, nah ini saatnya Bang. Tadi kan kita udah bahas tentang, singgung sedikit tentang family nih. Family. Family itu father and And mother, I love you. Nah saatnya kita mendengarkan. Mendengarkan firman. Saat ini apa sih yang dimaksud family itu? Apa Betul, sih betul, maksudnya betul. father and mother I love you itu pembahasannya secara Iya. lebih rinci yang akan dibawakan oleh pendeta kita Jaya Abadi Tarigan. Tapi sebelum kita masuk firman teman-teman, semuanya siapkan diri dulu ya yang tenang. Jadi kita mau masuk firman nih biar semuanya bisa terima firman dengan baik dan benar nantinya ketika mendengarkan firman Tuhan. Oke, sambil kita mau nyanyi lagu Tuhan Tak Pernah Gagal.
Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku tak percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi kita katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji, Menepati janji-janji, menepati janji-janji, sekali lagi kita katakan, menepati janji-janji-Mu. Shalom bagi anak-anak kami semua, balita, kecil, pratama, madya, remaja. Kita bertemu kembali di kebaktian minggu kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Dan anak-anak kami semua ikut pendeta berdoa ya. Kita berdoa bersama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami melewati malam hari, bangun di pagi hari dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, agar kami mampu mengasihi orang tua kami. Mungkin selama ini Tuhan, kami berbohong kepada orang tua kami. Kami belum mengasihi orang tua kami sepenuhnya. Hari ini, bukalah hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan boleh kami dengar dan menjadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan,
dan mengasihi orang tua. Berkati pendeta yang akan Tuhan pakai untuk menaburkan firman Tuhan, agar firman Tuhan boleh kami dengar, kami mengerti, kami simpan dalam hati kami, dan menjadi pedoman hidup kami, agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengasihi serta menghormati orang tua kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Buat anak-anak kami semua, firman Tuhan yang akan kita dengar diambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Pendeta akan membacakannya buat kita semua. Efesus 6 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita. Buat anak-anak kami semua, tema yang sampai kepada kita adalah aku sayang orang tuaku. Aku sayang orang tuaku. Ucapkan dulu semua. Aku sayang orang tuaku. Oke, terima kasih. Anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita diajari untuk menyayangi orang tua kita. Kita diajari untuk menghormati orang tua kita. Dan ternyata orang yang menaati orang tua, mengasihi orang tua, dan menghormati orang tua, ternyata Tuhan melimpahkan berkat-berkatnya bagi mereka. Katanya tadi di sini, kalau engkau menghormati orang tua, mengasihi orang tua, menaati orang tua, maka umurmu akan panjang di dunia ini. Oh, ternyata berkat Tuhan luar biasa bagi setiap anak-anak yang mengasihi orang tua. Pendeta mau menunjukkan gambar seseorang ini. Mungkin nanti ada yang sudah pernah lihat ini ya. Ini kira-kira 6 tahun yang lalu ini sangat viral di berita internet dan juga di acara televisi. Coba lihat gambar ini. Nah, inilah gambar anak perempuan itu nih. Ini namanya adalah, ada yang tahu namanya siapa ini? Namanya adalah Aisyah. Aisyah ini umurnya 8 tahun. 6 tahun yang lalu orang semua tahu tentang cerita Aisyah ini. Sangat viral di internet dan juga di televisi. Nama lengkapnya Siti Aisyah Pulungan. Ayahnya sakit. Dan badan ayahnya ini tidak bisa bergerak, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri. Hanya bisa tidur di gerobak barang yang dibawa oleh Aisyah ini. Kemudian tetapi anak-anak kami yang dikasih Tuhan, ini lihat gambarnya. Gimana mereka ini, Aisyah ini sedang membawa ayahnya di atas gerobak barangnya. Ayahnya hanya bisa tidur di tempat, di gerobak barang itu. Tetapi Aisyah merawat ayahnya itu dengan baik sekali. Meskipun hanya mengandalkan air minum, karena memang tidak ada uang untuk membeli makanan buat ayahnya, Aisyah tidak pernah mengeluh. Untuk mendapatkan uang supaya bisa membeli makanan, Aisyah mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Apakah mengemis kepada orang lain dan sebagainya. Ketika dapat uang, dia akan beli makanan dan dia suap ayahnya. Kemudian dia akan mengambil air. Begitu pagi hari dia akan mengambil air ke kamar mandi umum. Kemudian dia menyeka tubuh ayahnya. Membersihkan tubuh ayahnya dengan air itu. Kemudian setelah itu dia akan menyuapi ayahnya. Demikian yang dia lakukan setiap hari. Kemudian setelah itu dia akan pergi lagi mencari uang. Padahal umurnya baru 8 tahun. Kemudian setelah mendapatkan uang, dia akan membeli makanan dan menyuapi ayahnya. Kalau malam hari, maka dia akan tidur di depan
depan ruko orang lain, di depan toko orang lain. Dia akan tidur bersama ayahnya di atas gerobak barangnya, yang tidak pernah mempersoalkan dinginnya angin malam itu. Tapi dia selalu setia merawat ayahnya. Dia selalu peduli kepada ayahnya dan selalu perhatian kepada ayahnya meskipun ayahnya ini sudah sakit. Setiap hari dia merawat ayahnya dengan mengelap tubuh ayahnya dengan air yang diambil dari kamar mandi umum. Kemudian Aisyah yang berumur 8 tahun, dia selalu mendayung becaknya. Lihat gambar ini. Dia selalu mendayung becaknya. Meskipun kadang dia kesulitan. Kenapa? Karena dia baru berumur 8 tahun. Sehingga becak barang itu sangat berat sekali mendayungnya. Apalagi ada ayahnya tidur di atas becak barangnya. Tapi dia selalu berusaha untuk merawat ayahnya ini. Untuk membawa ayahnya ini. Kalau dia mau pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan uang. Tetapi anak-anak kami yang dikasih Tuhan, ketegaran Aisyah itu merawat ayahnya. Akhirnya suatu hari pemerintah mendapatkan laporan tentang kehidupan Aisyah ini. Dan pemerintah langsung menemui Aisyah. Kemudian ketika dia melihat dan ayah Aisyah langsung dibawa ke rumah sakit. Kemudian diobati karena sudah lama mengidap penyakit paru-paru. Kemudian dulu memang Aisyah ini pernah sekolah. Tetapi karena tidak mampu lagi orang tuanya membiayainya, akhirnya dia berhenti. Kemudian pemerintah kembali menyekolahkan dia. Dan setelah dia sekolah, pulang dari sekolah, dia langsung pergi ke rumah sakit melihat dan merawat ayahnya. Hingga Aisyah mendapatkan banyak bantuan, banyak donatur, dan sempat diberitakan di televisi dalam sebuah acara. Sehingga Aisyah bisa kembali melanjutkan kehidupannya. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kepada kita agar sebagai anak Tuhan, kita harus mengasihi orang tua kita. Rasul Paulus dalam bacaan kita mengajarkan kepada kita agar kita tahu bahwa kewajiban kita sebagai anak itu adalah mengasihi orang tua kita, menghormati orang tua kita, dan menaati orang tua kita. Kewajiban besar anak-anak adalah menaati orang tua kita. Jika anak-anak mau taat kepada orang tua, mereka menjadi anak yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi orang tua akan selalu mengajarkan yang baik kepada anaknya. Anakku jangan tidur larut malamnya. Anakku rajin belajar ya. Anakku kalau sedang belajar online jangan lihat yang lain. Jangan main game. Sebenarnya kita marah. Padahal sebenarnya orang tua kita mau supaya kita berhasil di dalam pelajaran kita. Dan juga dalam menggapai cita-cita kita. Makanya firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita hormati, taati, kasihilah orang tua kita. Kenapa kita harus menghormati dan mengasihi orang tua kita? Ada yang tahu kenapa kita harus menghormati dan mengasihi orang tua kita? Ternyata anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata, menaati orang tua adalah perintah Tuhan yang disampaikan dalam hukum Taurat yang hukum keberapa? Dalam ke-10 perintah Tuhan, hukum keberapa yang dikatakan hormatilah orang tuamu? Ada yang tahu? Ya, dikatakan di dalam perintah kelima dari 10 perintah Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Berarti anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, kesuksesan kita dan juga umur panjang itu ketika kita melakukan perintah Tuhan, menghormati orang tua kita. Janji Tuhan ternyata memberikan kebahagiaan kepada kita dan membuat umur kita panjang di dunia ini. Kenapa banyak anak-anak yang tidak menghormati orang tua? Apakah ada di sini anak-anak kami yang sampai saat ini masih berbohong kepada orang tuanya? Angkat tangannya. Apakah ada di sini anak-anak kami yang masih mau berkata kasar kepada orang tuanya? Angkat tangan. Apakah ada di sini anak-anak kami yang orang tuanya memanggil tidak pernah sekali dipanggil langsung datang? Bisa kadang 3-4 kali sampai orang tuanya marah dulu baru dia datang, ada enggak?
Anak-anak kami yang dikasih Tuhan, pendeta mau sebentar kita melihat dulu ke belakang sebelum kita seusia sekarang. Pendeta mau menceritakan kepada kita bagaimana sebenarnya orang tua kita merawat kita. Karena kita tidak sadar betapa orang tua kita merelakan segalanya hanya untuk kita. Mulai dari kita dalam kandungan, kita dibawa kemana-mana. 9 bulan di dalam kandungan, orang tua kita selalu membawa kita. Kemana dia selalu membawa kita. Bahkan kadang orang tua kita ini merasa letih, capek pun dia tidak peduli. Yang penting anak dalam kandunganku ini sehat, pikirnya kan. Kemudian kalau kita lihat kadang dia harus menahankan rasa mual-mual ketika kita masih dalam kandungan. Tapi orang tua kita tidak pernah memperdulikan dirinya. Yang penting anakku dalam kandunganku ini sehat. Setelah kita lahir, dia rela menahan ngantuknya untuk menidurkan kita. Karena pendeta pun sudah punya pengalaman ketika anak-anak pendeta masih kecil pun seperti itu. Begitu lahir, kemudian pulang ke rumah, maka bisa saja malam hari sudah saatnya untuk tidur. Tetapi anak pendeta menangis. Kenapa? Karena ternyata popoknya harus diganti. Jam 1 pagi pun, jam 2 pagi pun pendeta sama ibu pendeta pasti akan bangun dan mengganti popoknya untuk anak yang sudah diberikan Tuhan. Makanya mama kita juga seperti itu. Dia tidak pernah memperdulikan dirinya. Dia selalu menahan ngantuknya supaya bisa menidurkan kita. Bahkan dia rela menahan lapar untuk menyuapi kita. Padahal mama kita udah lapar nih. Tapi dia terlebih dahulu akan menyuapi anak-anaknya, menyuapi kita. Meskipun dia sudah lapar, dia akan menahan rasa laparnya. Yang penting anakku sudah makan, pikirnya. Kemudian orang tua kita juga, dia rela tidak memiliki uang supaya bisa memberikan uang kepada kita untuk jajan. Bayangkan, kita menangis, mama minta uang, kadang kita menangis pula di tengah-tengah orang banyak. Akhirnya orang tua kita malu, padahal dia nggak punya uang, tapi kita terus menangis. Tapi itu pun dia relakan, dia terus memeluk kita, sabar ya anakku, sabar ya anakku. Dia tidak peduli apa kata orang, yang penting dia bisa menenangkan kita. Bahkan anak-anak kami yang dikasih Tuhan, dia kadang rela menangis sendiri di kamar agar anaknya tidak bersedih. Makanya anak-anak kami bisa saja kita tidak tahu. Kadang orang tua kita itu ada masalahnya, dia menangis. Tapi tidak di depan kita. Kenapa? Dia takut kita juga bersedih. Kadang ada masalah orang tua kita, dia tidak tunjukkan di depan kita. Kenapa? Biar anakku ini tidak menjadi tidak menjadi beban pikirnya. Dan kadang anak-anak kami yang dikasih Tuhan, dia rela menutupi masalahnya dari kita agar kita anak-anaknya tidak merasakan kesedihan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang sudah dilakukan orang tua kita untuk kita anak-anaknya. Masih banyak ini yang dilakukan mama papa kita untuk kita. Oleh sebab itu anak-anak kami masih pantas enggak kita marah-marah sama mama papa kita? Masih pantas enggak kita kalau dipanggil anakku katanya enggak kita dengarkan, masih pantas enggak? Masih pantas enggak kita mengatai orang tua kita yang kasar? Oleh sebab itu anak-anak kami yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah melalui firman Tuhan tetaplah kasihi mama papa kita. Doakanlah mama papa kita agar papa dan mama kita ini sehat selalu dan tetap mampu untuk mendampingi, mendidik kita dalam menggapai cita-cita kita, khususnya dalam mengenal Tuhan dalam hidup kita. Enggak pantas sebenarnya kita berlaku kasar kepada orang tua kita. Makanya pendeta pernah baca sebuah buku yang menceritakan ada seorang anak nih. Jadi seorang anak ini dia sudah kelas SMU. Dia sudah SMU. Anak-anak kami remaja di sini sudah ada ya kelas 1 SMU ya. Jadi di sini mamanya ini, anaknya ini dia malu mengakui mamanya ini sebagai mamanya. Kenapa? Karena mamanya ini wajahnya penuh dengan luka bakar. Makanya ketika kawan-kawannya mau mengajak dia ke rumahnya, dia tidak pernah mau. Dia selalu bilang, mamaku pergi ke luar negeri, jadi nggak ada orang di rumah. Kalian nggak usah datang ya. Itu yang selalu dia katakan kepada kawannya, kepada teman-temannya. Hingga suatu hari karena teman-temannya penasaran, maka teman-temannya ini dengan sembunyi-sembunyi dia pergi untuk melihat di manakah rumah kawannya ini.
Tanpa diketahui perempuan tadi, akhirnya kawan-kawannya ini tahu kalau rumahnya di mana. Begitu perempuan remaja ini masuk ke rumah, kawan-kawannya ini datang mengejutkannya. Dia terkejut sekali. Dan ibunya datang dari dapur. Apa itu, nakku, katanya. Kemudian, mama diam dulu, itu kawanku datang. Mama diam dulu, katanya. Nanti kalau dibilang siapa itu, mama jangan katakan mama saya. Bilang saja mama pembantu saya, gitu. Mamanya ini diam. Kemudian datang kawannya. Kemudian mamanya ini datang membawa minuman. Kemudian teman-temannya bilang, siapa itu? Oh, itu mbok saya, pembantu kami. Mamanya itu diam dan menyimpan dalam hatinya. Kemudian mamanya ini pergi ke dapur. Dia menangis di dapur karena anaknya mengatai dia sebagai pembantunya, padahal ibu kandungnya. Kemudian ibunya ini membiarkan anaknya ini cerita dengan teman-temannya. Kemudian setelah selesai bercerita, teman-teman ini mau pamitan, kami pamit ya, mana mboknya biar kami permisi. Udah nggak usah, dia sibuk di dapur itu, kata anaknya ini lagi. Akhirnya pergilah teman-temannya ini, kemudian mamanya ini datang. Dan anaknya ini langsung memarahinya. Mama juga, kenapa tunjukkan wajah mama di depan temanku? Kan malu aku ngelihat wajah mama seperti itu, katanya kan. Akhirnya udah menangislah mamanya ini. Tapi dia tetap mendoakan anaknya ini. Kemudian suatu hari mamanya ini sakit. Kemudian mamanya ini meninggal. Setelah itu, ketika mayat mamanya ini sudah terbentang kaku di rumahnya, dia tidak menangis. Kemudian tetangganya bilang, kamu kenapa tidak menangis, mamamu meninggal? Biar, gara-gara dia saya malu seumur hidup saya, katanya. Kemudian tetangganya ini berkata kepadanya, kenapa kamu berkata begitu? Kamu tidak tahu wajah mamamu itu seperti itu, kenapa? Iya memang kenapa? Orang dari lahirnya kok gitu? Enggak, kata tetangganya. Dulu kalian nak sebenarnya bukan tinggal di sini. Dulu kalian tinggal di sana rumah kalian. Dan rumah kalian itu kemarin kebakaran. Dan mama kamu ini sudah keluar dari rumah. Tetapi kamu masih tinggal di dalam. Semua orang mengatakan jangan lagi masuk ke dalam. Tapi mamamu ini selalu berkata, anakku masih di dalam, anakku mati nanti anakku ini, katanya. Semua orang memegang tangannya. Tetapi saking sayangnya mamamu ini kepadamu, nakku. Sehingga dia menerobos kami semua dan dia lari ke dalam api itu. Kemudian dia memelukmu di dalam api itu. Kemudian ternyata tiang rumah itu jatuh dan menjatuhi tubuh mama kamu ini, katanya. Kemudian wajahnya itu terbakar. Hingga seperti itulah wajah mamamu ini, katanya kan. Kemudian menangislah anaknya ini. Dia menangisi mayat ibunya dan berkata, mama kenapa mama nggak cerita? Kenapa mama seperti ini wajahnya? Dan sekarang aku menyesal sekali, katanya. Dia menangis terus tapi tak ada lagi artinya. Kenapa? Karena mamanya itu sudah meninggal. Jadi buat anak-anak kami yang dikasih Tuhan, sayangilah mama papa kita. Ketika mereka bersama-sama dengan kita. Karena mereka selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Makanya anak-anak kami semua, jangan pernah mengatai orang tua kita yang kasar. Jangan pernah membuat orang tua kita bersedih. Cukuplah orang tua kita bersedih ketika dia memikirkan keperluan kita. Ketika dia memikirkan masalah-masalah di dalam rumah tangga. Dan kita hendaknya hadir memberikan sukacita bagi orang tua kita. Oleh sebab itu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Sayangilah orang tua kita. Jangan lawan orang tua kita. Doakanlah orang tua kita agar orang tua kita juga sehat selalu dan panjang umurnya. Karena orang tua kita ini selalu memberikan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Makanya sebuah film, saya nggak tahu anak-anak kami sudah pernah tonton atau belum. Tapi yang mau saya ceritakan di sini adalah ada sebuah film yang pendeta tonton. Film itu menceritakan tentang ada seorang ayah. Jadi ayah ini, anaknya ini sekolah di sekolah yang terkenal. Jadi ayahnya ini takut kalau anaknya ini malu. Kalau mengetahui ayahnya tidak punya pekerjaan. Makanya ayahnya ini asal mengantar anaknya ke sekolah, dia pakai jas, kemudian pakai dasi, supaya orang berpikir kalau dia adalah direktur atau manajer di sebuah perusahaan. Kemudian setelah anaknya ini diantar, maka dia pergi. Pekerjaannya bukan manajer, tapi memanggul barang, kemudian membersihkan toilet. Kemudian setelah itu ketika mau makan, anaknya ini berkata, papa sudah makan, katanya. Sudah anakku.
Udah kenyang ini katanya. Padahal papanya ini belum makan. Yang penting anakku ini makan pikirnya kan. Kemudian ketika anaknya ini mau beli es krim. Ayah saya mau beli es krim katanya. Tapi uang ayahnya ini pun hanya tinggal segitu. Dan setelah membelikan es krim maka akan habis. Tapi dia berkata enggak apa-apa anakku. Ayah masih punya uang katanya. Punya anakku. Tetapi ayahnya ini sebenarnya tidak punya uang lagi. Dan anaknya ini ternyata tahu kalau ayahnya itu adalah orang yang sangat mengasihi dia. Rela membohongi anaknya supaya anaknya ini tidak malu. Supaya anaknya ini tidak rendah diri. Supaya anaknya ini tidak diejek sama kawan-kawannya. Tetapi anaknya ini menulis surat kepada ayahnya berkata, ayahku adalah seorang Superman. Ayahku adalah pahlawanku dan sebagainya. Tetapi ayahku membohongiku katanya. Dia berkata dia tidak lapar, padahal dia lapar. Dia berkata dia punya uang, padahal dia tidak punya uang lagi. Yang penting ada untukku. Semua dilakukan ayahku hanya untuk membahagiakanku. Kemudian dia berkata, ayah, aku sangat menyayangimu. Akhirnya dia peluk ayahnya, dia menangis dan dia pergi bersama ayahnya. Oleh sebab itu anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, marilah anak-anak kami semua sadarlah bahwa orang tua kita akan selalu melakukan yang terbaik bagi kita dalam hidup kita. Dan marilah anak-anak kami semua, kasihilah orang tua kita, doakan orang tua kita, dan tetaplah melakukan yang baik kepada orang tua kita. Doakan mereka sebelum kita tidur agar orang tua kita sehat selalu dan selalu diberkati Tuhan. Panjang umurnya dan janji Tuhan bagi kita juga yang mengasihi orang tua. Umur kita akan dipanjangkan dan kita juga akan berbahagia dan sukses dalam hidup kita. Makanya buat anak-anak kami semua, kalau ada di situ papa dan mamanya, ayo sekarang peluk mamanya dan papanya, cium pipinya, katakan, aku mengasihi papa dan mama. Ayo lakukan anak-anak kami semua. Peluk papanya dan mamanya, cium pipinya dan katakan, aku mengasihi papa dan mama. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak kami semua melalui firman Tuhan ini janji ya, kita akan mendoakan orang tua kita, menghormati orang tua kita, mengasihi orang tua kita, dan jangan melawan orang tua kita. Amin. Kita berdoa. Ikut pendeta berdoa ya anak-anak kami semua. Terima kasih Tuhan. Karena hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan. Agar kami mampu mengasihi orang tua kami. Mengasihi papa dan mama kami. Ajarlah kami Tuhan. Agar mulai hari ini kami mau mendoakan mereka. Mulai hari ini ketika mereka memanggil nama kami, kami akan langsung menyahutnya. Dan mendengarkan perintahnya. Ajarlah kami Tuhan agar mulai hari ini. Kami akan tetap berdoa buat orang tua kami. Memohon kekuatan kepada Tuhan. Agar orang tua kami sehat selalu. Dan dipanjangkan umurnya. Dan bersuka cita melihat kami anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami. Terimalah doa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, luar biasa banget tadi kan Kak. Jadi adik-adik melalui firman yang dibawakan pendeta tadi, marilah kita sama-sama sayangi orang tua kita ya Kak. Ya, keluarga kita. Karena yang Abang tangkap sih tadi, pertama orang tua itu wakil Allah. Jadi Ya, kita harus hormat dong sama Ya, betul. sama orang tua kita. Dan terlebih lagi orang tua kita yang sudah pelihara kita gitu kan. Sudah mengasihi kita, Betul. menghidupi kita, Betul. ya kan, menjaga dan merawat kita. Belum lagi ada juga adik-adik, kalau misalkan adik-adik sayang sama orang tua, kalian bakal mendapatkan berkat yang luar biasa. Seperti yang dikatakan Alkitab tadi kan. Iya, Bang? betul. Oke. Umur dan panjang dan juga berkat akan mengalir untuk adik-adik. Iya betul. Jadi kalau yang mama papanya bisa beribadah bersama-sama saat ini, terus
bisa bilang, papa mama aku sayang sama papa dan Iya. mama. Kalau gitu kita mau? Kita mau membuka persembahan. Mari sama-sama adik-adik siapkan persembahan yang terbaik. Selagi kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu persembahan kita, Si Pepulung Persembahan Ta. Si pepulung mempersembahkan ta, si andaskan dage mandi bata, tanda meriah ukur bat pasu-pasuna, si simpar brenaman banta. Asa singgo isikapkeun, asa singgo itotokeun, pengatakeun bujur ta, tepat di bata. Oke. Kita mau, sebelum kita tutup nih Bang, kita Iya. mau Aktivitas. Nah, aktivitasnya apa sih Kak? Aktivitasnya kita maju dulu Pak. Kita, Maju, ya. maju, Oke. maju. Kita mau ambil aktivitasnya. Nah, Oke, aktivitasnya apa sih ini Bang Haga? aktivitasnya Tunggu dulu, sebelum kita tunjukkan, aktivitasnya yaitu apa tuh? menggambarkan Hah? atau mencari momen-momen, mencari benda, yang pertama ya menggambarkan, Betul? atau mencari benda-benda, Hmm? atau mengingat-ingat lagi momen-momen Hmm? yang dilalui bersama keluarga. Keluarga, betul sekali. Jadi kalau saat ini Kak Stella dan Bang Haga berbeda nih, Ya. mau nunjukin aktivitasnya. Kalau Bang Haga mau memberikan gambarannya, kalau Kak Stella mau menunjukkan barang yang mengingatkan kakak sama keluarga kakak. Iya. Dari Bang Haga dulu deh. Jadi nanti adik-adik mau pilih yang mana pun boleh. Iya. Nanti adik-adik boleh deskripsikan melalui video singkat. Dan boleh nanti diupload ke Facebook atau Instagram dan tag KKR Banpus. Iya betul. Gimana Bang Haga? Nah, kalau abang itu melalui gambar. Gak ada, bukan ini. Masih kosong itu Bang Haga. Ini dia, gambar yang menjadi momen yang paling abang ingat adalah survei. Bukan. Ini dia, gambar ini. Apa itu? Ini adalah gambar ruang keluarga. Kenapa ruang keluarga ini sangat menjadikan abang sangat mengingat momen bersama keluarga? Karena kebiasaannya itu di keluarga abang kalau misalkan sore-sore itu pasti kumpul di ruangan ini. Segala jenis cerita itu ada adik-adik. Ada mulai dari cerita soal gimana impal tadi. Mama bapak suka nanya gitu. Terus gimana kuliahnya, semua pokoknya dibahas di ruangan ini. Jadi ketawa bareng, sedih bareng di ruangan inilah. Momen bersama keluarga yang tidak pernah bisa abang lupakan. Oke. Kalau Kak Stella apa tuh Kak? Kalau Kak Stella itu mau menunjukkan beberapa barang yang mengingatkan kakak sama keluarga, lebih khusus ke mama kakak. Jadi Kak Stella punya beberapa jepit, ya ini jepit, terus ada pita-pita sama sisir. Jadi Wah, ini apa tuh Kak? Kenapa bisa sisir, pita, dan jepit Iya. menggambarkan momen bersama keluarga yang tidak terlupakan? jadi Kak Stella kan dulu waktu kecil dari TK sampai SD rambutnya panjang banget. Oh, Jadi iya, sebelum pergi ke sekolah, pagi-pagi mama kakak tuh udah siap nyisirin kakak karena kan rambutnya panjang banget. Terus nyisirin nggak hanya disisirin tapi diikat juga. Terkadang diikatnya di kepang dua, terus pokoknya dimacam-macamin lah dulu waktu masih kecil gitu. Jadi kadang juga pakai pita atau pakai jepit-jepit yang lain yang lucu-lucu kayak gitu. Jadi sampai SD kakak masih diiketin rambutnya sama mama karena rambut
Kak Stella dulu panjang banget. Jadi itu yang mengingatkan, ini barang-barang yang mengingatkan kakak akan momen bersama dengan keluarga, lebih khususnya ke mama. Kayak Betul. gitu. Jadi nggak capek-capek ya ternyata mama Kak Stella menyisir rambut Kak Stella yang panjang ini setiap hari untuk pergi ke sekolah biar rapi. Kayak gitu teman-teman. Jadi ada banyak pilihan ya Bang Haga untuk Betul. menampilkan aktivitas kita hari ini. Bisa berupa gambar Iya. yang tadi disebutkan sama Bang Haga. Bisa ditunjukkan juga lewat barang-barang yang kayak Kak Stella bilang tadi. Atau bisa dituliskan satu momen yang berkaitan dengan keluarga yang pernah dilalui baru-baru ini atau sudah lama kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya nanti bisa difoto ya gambarnya. Iya. Kalau selesai digambar nanti kalian foto, terus kalian tag juga tadi kayak yang dibilang Bahaga ke KKR Banpus, terus barang-barangnya bisa dideskripsikan secara lisan kayak gini, mamah atau papahnya yang videoin, atau bisa kalian foto juga barang-barangnya, terus kalian deskripsikan lewat tulisan apapun itu, nanti bisa diupload juga ke Facebook atau Instagram atau WhatsApp-nya KKR Bandung Pusat. Nah, kayak gitu. Jangan lupa adik-adik, kemas semenarik mungkin, dari gambar, warnai dengan baik, dan juga kalau barang, deskripsikan dengan baik. Selamat beraktivitas adik-adik. Kak Stella dan Bang Haga tunggu ya aktivitasnya. Nah tadi udah nih ya kan Bang Haga aktivitas. Iya. Jadi setelah aktivitas kita mau Berdoa berdoa syafaat. syafaat. Mari adik-adik kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal ibadah ini sampai saat ini. Tuhan, kami bersyukur menemani Tuhan dan juga berkat Tuhan yang luar biasa kami rasakan Tuhan. Kau yang berkati Tuhan supaya apapun yang kami berikan tadi melalui persembahan bisa berguna untuk perjalanan pelayanan gereja Tuhan. Kau juga yang berkati supaya kami juga semakin sayang kepada orang tua kami Tuhan. Kami menghargai setiap apa pengorbanan yang orang tua kami sudah lakukan. Dan kami percaya Tuhan bahwa orang tua kami seperti apapun keadaannya, kami bersyukur Tuhan. Kami sangat betul-betul merasakan bahwa orang tua kami sangat menyayangi kami. Terima kasih untuk itu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang sampai saat ini masih melakukan sekolah online. Kau yang berkati Tuhan, biarlah adik-adik bisa belajar lebih baik lagi supaya mereka juga bisa memberikan hasil yang terbaik untuk keluarga mereka, baik pun untuk Tuhan. Berkati adik-adik supaya bijak dalam mengatur waktu dan mengerjakan tugasnya dengan baik Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami ataupun orang tua kami yang saat ini sedang sakit ataupun terkena COVID. Tuhan, Kau yang berkati supaya yang terkena COVID ini bisa cepat pulih dan bisa sembuh Tuhan dan kembali beraktivitas Tuhan. Engkau juga yang berkati Tuhan untuk kesehatan kami, bantu kami untuk menjaga kesehatan kami agar kami bisa bertahan Tuhan di keadaan pandemi ini. Bantu adik-adik kami juga supaya bisa menjaga makanan dengan baik, bisa juga menggunakan waktu untuk beristirahat dengan baik Tuhan. Supaya adik-adik kami juga bisa terhindar dari virus tersebut Tuhan. Kau juga yang berkati kedua orang tua kami Tuhan. Mungkin ada yang saat ini kesulitan ataupun terkena dampak dari COVID-19 ini. Bantu orang tua kami Tuhan supaya orang tua kami boleh terus berpengharapan ke dalam tangan Tuhan saja, dan Tuhan akan bantu Tuhan pada waktu yang terbaik. Kami percaya bahwa COVID ini akan segera berlalu. Kau juga yang berkati Tuhan tenaga medis dan juga semua yang berperan untuk penanggulangan COVID ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bantu dan Tuhan akan sertai supaya setiap apapun langkah yang dilakukan tim medis, setiap apapun langkah yang akan dilakukan oleh tim kesehatan di Indonesia ini boleh bisa berlangsung dengan baik Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap persiapan acara-acara kami berikutnya Tuhan. Walaupun sekarang acaranya tidak bisa kami ketemu langsung, tapi bolehlah kiranya kami semua bisa aktif Tuhan. Adik-adik sekolah minggu kami bisa terus ikut ibadah online ini, bahkan ibadah Zoom pun mereka boleh semangat Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan kami sangat rindu untuk bertemu langsung. Tapi dengan keadaan seperti ini, biarlah kerinduan itu boleh kami pancarkan melalui pertemuan kami Tuhan. Bisa kami mengikuti acara-acara kami online dengan baik Tuhan. Kau juga yang berkati Tuhan untuk setiap aktivitas kami
rencana kami ke depannya, baik guru-guru KKR-nya juga Engkau yang berkati supaya terus semangat dalam membuat ibadah online dan juga ibadah Zoom Tuhan. Engkau juga yang berkati perjalanan pelayanan gereja, mungkin ada beberapa yang tidak bisa melakukan aktivitas. Engkau yang berkati supaya kami bisa terus mengikuti dan mendukung gereja kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita belum selesai ya teman-teman, karena tadi kita membahas tentang keluarga, aktivitas kan udah, firman juga udah tentang keluarga. Saat ini kita mau memberikan atau mempersembahkan sebuah lagu untuk papa mama kita tersayang. Ya, jadi boleh dipanggil mama dan papanya, adik-adiknya juga, kakak abangnya, semuanya keluarganya, untuk kita bisa nyanyi bareng-bareng sama keluarga kita untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau nyanyi lagu Terima Kasih Untuk Cinta. saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada taranya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Allah dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Kita ulang lagu ini dari awal teman-teman. Bilang sama papa dan mamanya ya. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kaki
kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Allah dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Allah dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Papa mama Engkau yang terbaik. Papa mama, Engkau yang terbaik. Sekali lagi teman-teman. Papa mama, Engkau yang terbaik. Family, Father and Mother, I love you. Selamat hari Minggu.